Hai semuanya. Hidup itu kalau dipikir-pikir memang mirip banget sama bersepeda. Dari awal kita naik sepeda sampai akhirnya kita bisa melaju kencang. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil buat ngadepin hidup. Pertama kali kita naik sepeda, pasti rasanya dag-dig-dag. Ada rasa takut jatuh, takut celaka, tapi di sisi lain ada juga rasa penasaran dan semangat pengen bisa. Sama kayak pas kita mau memulai sesuatu yang baru dalam hidup, kan? Mau masuk sekolah baru, kerjaan baru, atau bahkan mau PDKT sama gebetan, pasti ada rasa campur aduk itu. Takut gagal, takut gak bisa, tapi di satu sisi ada juga dorongan kuat buat nyoba. Nah, disitulah pentingnya keberanian pertama. Tanpa berani nyoba, kita gak akan pernah tahu rasanya bergerak maju. Waktu belajar sepeda, kita pasti butuh bantuan. Entah itu orang tua yang megangin jok, atau teman yang ngedorongin dari belakang. Mereka itu kayak mentor atau support system kita di hidup. Ada keluarga yang selalu dukung, teman yang siap dengerin keluh kesah, atau bahkan guru dan atasan yang bimbing kita. Tanpa mereka, mungkin kita bakal lebih sering jatuh dan lebih lama bisa berdiri sendiri. Tapi, ada satu hal penting. Bantuan itu sifatnya sementara. Lama-lama, mereka akan melepas pegangan. Kita harus belajar mandiri. Belajar menyeimbangkan diri sendiri, mengayuh pedal sendiri, dan memutuskan arah sendiri. Di situ, kita mulai paham bahwa bertumbuh itu artinya bisa jalan sendiri, tanpa selalu bergantung pada orang lain. Jatuh? Ya ampun. Berapa kali sih kita jatuh pas belajar sepeda? Lecet di lutut, siku bonyok, nangis bombay. Tapi, apa kita nyerah? Enggak, kan? Kita bangun lagi, bersihin luka, terus coba lagi. Sama persis kayak di hidup. Ada kalanya kita gagal, kita salah langkah, kita kecewa berat. Mungkin bisnis yang dibangun bangkrut, hubungan yang dipertahankan putus, atau impian yang dikejar kandas di tengah jalan. Rasanya sakit, pasti. Kadang pengen nyerah aja, pengen banting setir. Tapi, kayak pas jatuh dari sepeda, kalau kita bangun lagi dan coba lagi, kita belajar sesuatu. Kita belajar gimana caranya bangkit, gimana caranya ngadepin rasa sakit, dan gimana caranya gak ngulangin kesalahan yang sama. Setiap bekas luka itu jadi pelajaran berharga, ngingetin kita seberapa kuat kita bisa bertahan. Pas kita udah mulai bisa naik sepeda, tantangan selanjutnya adalah menjaga keseimbangan. Ini bukan cuman soal gak jatuh, tapi juga soal gimana caranya biar sepedanya gak oleng ke kanan atau ke kiri. Di hidup, keseimbangan itu penting banget. Keseimbangan antara kerja dan istirahat, antara ambisi dan realitas, antara kehidupan pribadi dan profesional. Kalau kita terlalu fokus ke satu hal, yang lain bisa jadi keteteran. Misalnya, kalau kerja terus sampai lupa keluarga atau kesehatan, pasti ada yang nggak beres. Atau kalau cuma senang-senang aja tanpa mikirin masa depan, nanti di kemudian hari bisa jadi susah. Menjaga keseimbangan itu butuh kesadaran diri dan prioritas. Kita harus tahu apa yang paling penting buat kita di setiap fase hidup dan berusaha untuk nggak berlebihan di satu sisi aja. Ngomongin kecepatan, ini juga menarik. Kadang kita pengen ngebut kayak pembalap, pengen cepat sampai tujuan. Tapi ngebut terus nggak selalu bagus. Ada tikungan tajam, ada tanjakan curam, ada jalanan yang rusak. Kalau ngebut di tempat yang salah, bisa-bisa celaka. Sama kayak di hidup, kita boleh punya ambisi besar, boleh pengen sukses secepatnya. Tapi, kita juga harus bijak. Ada kalanya kita perlu melambat, menikmati proses, dan belajar dari setiap tahap. Nggak semua hal bisa dicapai secara instan. Ada proses yang harus dilewati, ada tangga yang harus didaki satu persatu. Ngebut terus tanpa mikirin keselamatan atau persiapan yang matang, itu sama aja kayak bunuh diri pelan-pelan. Justru dengan melambat di saat yang tepat,
kita bisa melihat pemandangan lebih jelas, mempelajari rintangan lebih baik, dan merencanakan strategi yang lebih efektif. Arah dan tujuan juga jadi poin penting. Pas naik sepeda, kita tahu mau kemana. Mau ke warung, ke sekolah, atau cuman keliling kompleks. Kita punya arah yang jelas. Di hidup, punya tujuan itu krusial. Tanpa tujuan, kita kayak sepeda yang cuman muter-muter gak jelas di satu tempat. Tujuan itu bisa macam-macam, dari yang kecil kayak pengen bisa masak, sampai yang besar kayak pengen jadi pengusaha sukses. Punya tujuan bikin kita punya motivasi buat mengayuh pedal, punya arah buat melangkah, dan punya patokan buat ngukur kemajuan. Tapi, perlu diingat juga, kadang tujuan bisa berubah. Jalannya bisa nggak sesuai rencana. Mungkin pas di tengah jalan, kita sadar kalau ada jalan lain yang lebih bagus, atau tujuan yang awalnya kita kira penting ternyata nggak sejalan sama passion kita. Fleksibel itu penting, kayak bisa berbelok arah kalau memang perlu. Nah, bicara soal jalanan, ini juga representasi banget dari hidup. Kadang jalannya mulus banget, aspalnya bagus, gak ada lubang sama sekali. Kita bisa melaju santai, menikmati angin sepoi-sepoi. Itu kayak pas hidup lagi di atas, lagi hoki, semua serba gampang. Tapi gak selamanya jalanan kayak gitu. Ada kalanya jalannya berlubang, berkerikil, menanjak, atau bahkan turunan tajam. Kita harus lebih fokus, lebih hati-hati, dan kadang butuh tenaga ekstra buat mengayuh di tanjakan. Di turunan, kita harus bisa ngontrol rem biar gak kebablasan. Ini persis kayak tantangan dan rintangan di hidup. Ada masa-masa sulit, masa-masa di mana kita harus berjuang mati-matian, atau masa-masa di mana kita harus ngerem ambisi. Setiap jenis jalanan ngajarin kita hal yang berbeda. Jalanan berlubang ngajarin kita buat teliti, tanjakan ngajarin kita buat ulet, dan turunan ngajarin kita buat waspada. Satu lagi yang gak kalah penting, rem. Kita punya rem depan dan rem belakang. Fungsinya buat berhenti atau melambat. Di hidup kita juga butuh rem ini. Ada kalanya kita perlu berhenti sejenak, beristirahat, merefleksi diri. Mungkin kita terlalu sibuk, terlalu stres, atau terlalu banyak mikir. Kalau nggak direm, bisa-bisa kita malah burn out atau bikin keputusan yang salah karena terburu-buru. Rem juga bisa diartikan sebagai batasan. Kita harus tahu batas kemampuan diri, batas emosi, dan batas fisik. Nggak semua tawaran harus diambil, nggak semua masalah harus dipikirin sendiri. Kadang, berani bilang tidak, itu adalah bentuk pengereman yang paling efektif. Berhenti sejenak, evaluasi, dan baru lanjut lagi. Terakhir, dan ini mungkin yang paling indah, pemandangan. Pas kita bersepeda, terutama di jalur-jalur yang asik, kita bisa nikmatin pemandangan sekitar. Pohon-pohon, sawah, gunung, atau laut. Kita bisa ngerasain angin yang nerpa wajah, bau tanah sehabis hujan, atau suara burung berkicau. Ini semua adalah momen-momen kecil yang sering kita lewatkan kalau terlalu fokus sama tujuan akhir. Di hidup juga gitu. Seringkali kita terlalu sibuk ngejar target, sampai lupa sama kebahagiaan kecil di sekitar kita. Lupa sama senyum orang tua, lupa sama obrolan ringan bareng teman, lupa sama indahnya sunset. Menikmati perjalanan itu sama pentingnya sama mencapai tujuan. Karena hidup itu bukan cuman soal garis finish, tapi juga soal setiap kayuhan pedal, setiap pemandangan yang kita lihat, dan setiap pelajaran yang kita dapat di sepanjang jalan. Jadi, teruslah mengayuh. Nikmati setiap momen, dan jangan lupa berhenti sejenak untuk mengagumi indahnya perjalanan ini.